Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Mbak Gunung Es, kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah ini rupanya hanya permukaannya saja. Ada dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Lukas NMB dengan nilai angka fantastis. Dan saudara, PPATK mengungkap adanya transaksi tak wajar dilakukan oleh Lukas NMB. Dari analisis pada transaksi keuangan milik Lukas NMB yang sudah dilakukan sejak 2017 hingga 2022. Setidaknya ada 12 temuan PPATK terkait setoran tunai yang dilakukan Lukas NMB dengan nominal yang tidak main-main, mulai dari 1 miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah. Pertanyaannya, uang sebesar itu larinya kemana? Ternyata PPATK menemukan salah satu dari 12 temuan mencurigakan ini sebesar 55 juta dolar Singapura atau 560 miliar rupiah mengalir ke meja judi kasino di luar negeri dengan atas nama Lukas NMB. Tidak hanya itu saja saudara, ada pula transaksi pembelian barang mewah berupa jam tangan dan perhiasan yang dilakukan Lukas secara tunai dengan nilai mencapai 550 juta rupiah. Pemerintah pun akhirnya memblokir rekening Lukas NMB. Jumlah uang yang ada di rekening ini mencapai 71 miliar rupiah. Transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda. Ya, kalau melihat besarnya dugaan aliran dana Lukas NMB sebesar 560 miliar rupiah ke meja judi, ini bisa jadi tanda tanya besar, saudara. Karena pasalnya menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, total kekayaan Lukas NMB yang dilaporkan pada 2021 besarnya 33,7 miliar rupiah. Jauh berbeda ya. Ini terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 13,6 miliar, kemudian 4 unit mobil total 932 juta rupiah. Kepemilikan surat berharga senilai 1,2 miliar rupiah dan harta kas senilai 17,9 miliar rupiah. Nah, ini yang tengah diselidiki PPATK karena patut diduga aliran dana ini bersumber dari korupsi dana operasional Pekan Olahraga Nasional Papua dan pencucian uang. Uang 560 miliar ini setara dengan sepertiga dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua pada tahun 2022 sebesar 1,5 triliun rupiah, saudara. Oke, kalau kita berandai-andai sedikit ya, dana sebesar ini diperkirakan bisa untuk membangun 200 sekolah dasar di Biak, Papua. Itu dengan catatan biaya pembangunan per sekolah 2,8 miliar rupiah. Ya kan, daripada lari ke meja judi lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Temuan ini tentu menjadi ironi di tengah kondisi Provinsi Papua yang masih terjerat kemiskinan. Dari total penduduk Papua yang berjumlah hampir 4.400.000 jiwa, 26% merupakan penduduk miskin. Artinya 922.120 jiwa warga Papua berada di garis kemiskinan. Penetapan Lukas NMB sebagai tersangka gratifikasi mendapat penolakan keras dari keluarga dan pendukungnya. Dan beginilah suasana di sekitar kediaman Lukas NMB, saudara. Masa berjaga-jaga di kediaman Lukas NMB Jayapura untuk mencegah KPK menjemput Lukas NMB. Para pembela Lukas NMB menilai jika Lukas NMB dikriminalisasi. Bahkan hingga sore kemarin,
masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB berunjuk rasa di kota Jayapura. Mereka memprotes langkah KPK yang menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. 14 peserta aksi ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata tajam, bom ikan, ketapel, dan minuman keras. Akibat demo ini, seluruh aktivitas perkantoran, sekolah, pertokoan ditutup. Jalanan di sepanjang kota Sentani sepi. Ya, hingga kini Gubernur Papua Lukas NMB belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Ada saja alasannya, seperti foto di samping saya sebentar lagi akan muncul. Oke, Lukas NMB enggan ke Jakarta karena alasan kesehatan. Menurut dokter pribadi Lukas NMB mengalami beberapa jenis penyakit komplikasi dan membutuhkan perawatan medis. Lewat kuasa hukumnya, Lukas NMB mengatakan tidak akan keluar dari Papua. KPK justru dipersilahkan meminta keterangan di kediamannya di distrik Muara Tami, kota Jayapura. Mungkin Bapak tidak akan keluar dari rumahnya, ya silakan ke Koya. Ya, di Koya. Jadi supaya lihat kondisinya Bapak di sana. Bapak tidak akan keluar dari Koya. Dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan ke Koya. Karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. KPK pun tidak akan tinggal diam dan akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Pemeriksaan atas panggilan kedua terhadap Lukas yang akan dilakukan pekan depan. KPK mengingatkan Lukas NMB untuk kooperatif terhadap proses hukum. Yang jelas saya tidak akan mengatakan nanti akan ini. Yang akan saya lakukan di tahap ini setelah pemanggilan pertama tidak datang, kita panggil panggilan kedua. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir sejumlah rekening milik Gubernur Papua Lukas NMB. Total duit di sejumlah rekening yang diblokir itu senilai 71 miliar rupiah. Mahfud juga mengungkap ada kasus lain terkait Lukas NMB yang masih didalami. Salah satunya terkait dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional. Alami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang. Kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB menjadi ironi di tengah kondisi Provinsi Papua yang masih terbelit masalah kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, dan pembangunan. Kita menanti taji dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menindak kejahatan korupsi di bumi Papua.